Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Al-Quran, para santri sekolah tahfiz balita dan anak Ashabul Quran yang Ustazah sayangi. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan berbagi kisah tentang salah satu akhlak Rasulullah yang sangat indah, yang patut kita teladani. Apa itu ya? Silahkan disimak. Penyayang anak yatim. Dikisahkan pada pagi yang cerah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menyusuri perkampungan di kota Madinah. Hari itu bertepatan dengan 1 Syawal, yaitu Hari Raya umat Islam yang disebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat kegembiraan anak-anak di sana. Mereka bermain sambil tertawa-tawa, berlari-lari, nampak riang gembira. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang mereka dapatkan dari ayah bunda mereka. Rasulullah bergabung bersama mereka, bermain, bergembira. Namun, tiba-tiba tampaklah oleh Rasulullah seorang anak laki-laki yang duduk sendiri di pinggir lapangan. Rasulullah kemudian berjalan perlahan mendekati anak tersebut. Langkah kaki Rasulullah mendekati anak kecil yang menyendiri, yang nampak begitu kumal, dengan baju yang compang-camping, rambutnya yang kusut tak terurus, kulitnya yang hitam terbakar matahari. "Sedang apa, Nak?" tanya Rasulullah, begitu berhadapan dengan anak kecil itu. Mendengar ada yang mengajak bicara, lalu anak kecil itu pun mengangkat wajahnya. Berdesir hati Rasulullah melihat keadaan anak kecil itu. Mata baginda Rasul pun berkaca-kaca. "Kenapa kamu menangis, Nak?" Rasulullah melanjutkan pertanyaan sembari membelai rambut anak kecil itu. Anak kecil itu membisu. Dia membenamkan wajahnya di atas kedua lututnya. Dengan lirih, anak itu terisak menangis. Hati Rasulullah semakin bertambah sedih. "Nak, katakan kepadaku, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Ceritakanlah, Nak." Kalimat Rasulullah nampak terdengar begitu lembut. Anak itu merasa sedikit tentram. Belayan tangan Rasulullah mampu mengobati luka di dalam hatinya. Anak itu mengangkat wajahnya, memandang wajah Rasulullah dengan lekat-lekat. Rasul pun tersenyum. Anak itu menghapus air matanya dengan punggung tangannya. Kemudian pandangannya menyapu lapangan. Nampak olehnya teman-temannya bermain dengan riang. Lalu anak itu pun berucap, "Ayahku sudah meninggal di saat ayah sedang berjuang bersama Rasulullah. Ibuku menikah lagi. Harta benda kami dirampok orang. Kemudian suami baru ibuku mengusirku. Kini aku sendirian. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Cerita anak itu sambil terisak. Mata Rasulullah berkaca-kaca. Hatinya terasa pilu mendengar kisah si anak malang itu. Lalu anak itu melanjutkan kalimatnya. "Hari ini semua teman-temanku bahagia, bergembira. Mereka mengenakan baju terbarunya. Mereka menyantap makanan yang lezat dan berkumpul bersama keluarga. Sedangkan aku tidak punya baju baru. Aku tidak punya makanan. Bahkan aku tidak ada rumah untuk aku bisa pulang."
anak itu terus menangis dan terbata-bata mengisahkan kisah hidupnya. Rasulullah yang pun langsung memeluk anak itu. Didekapnya anak itu dengan penuh kasih sayang. Dibelai rambutnya dengan penuh kelembutan. Lalu Rasulullah berucap, "Nah, jangan sedih. Aku pun ketika aku masih kecil juga kehilangan ayah dan ibu. Seperti kamu." Hibur Rasulullah. Si anak kecil terhenyak. Kemudian menengadahkan kepala. Ia memandang wajah Rasulullah yang bersinar. "Nah, bagaimana jika aku menjadi ayahmu, Bunda Aisyah menjadi ibumu, dan putriku Fatimah menjadi saudaramu? Apakah kamu akan bahagia?" Tanya Rasulullah sambil membelai anak itu. Anak itu pun langsung mengangguk. Hatinya teramat bahagia. Ia langsung menyeka air matanya. Ada senyuman bahagia di wajahnya. Rasulullah ikut tersenyum. "Ayo nak, kita pulang," kata Rasulullah. Rasulullah mengajak anak itu untuk pulang ke rumah. Rasulullah sambil menggandeng tangan anak itu dengan penuh kelembutan, mereka berjalan menuju rumah Bunda Aisyah. Anak kecil itu nampak sangat bahagia dan hatinya begitu tentram. Ia merasa paling bahagia karena memiliki seorang ayah, Rasulullah. Sesampai di depan rumah Bunda Aisyah, setelah mengucapkan salam, Rasulullah berkata pada Bunda Aisyah, "Bunda, terimalah anak ini sebagai anakmu." Bunda Aisyah tersenyum dengan ramah. Kemudian Bunda yang berhati mulia itu pun memandikan anak itu, mengganti bajunya dengan baju yang terbaik, menyiapkan makanan. Setelah itu, anak itu pun nampak bergembira dengan baju barunya, dengan keluarga barunya. Dia tersenyum pada Bunda Aisyah. Lalu Bunda Aisyah pun berkata, "Nah, sekarang kamu boleh pergi bermain, bergabung dengan teman-temanmu. Setelah selesai kamu bermain, langsung pulang ya," ujar Bunda Aisyah yang berhati mulia penuh dengan kasih sayang. Si anak kecil yang tadinya begitu sedih, sekarang sudah sangat berbahagia. Ia pun mengangguk, lalu berlari menghampiri teman-temannya. "Teman-teman, aku sekarang punya ayah, aku sekarang punya ibu. Ayahku adalah Rasulullah, ibuku adalah Bunda Aisyah, dan kakak Fatimah adalah saudaraku." Teman-temannya pun ikut bergembira. Kini, kesedihan anak malang itu telah lenyap, berganti dengan kebahagiaan. Hidupnya terasa lengkap. Ada ayah, ada ibu, ada saudara, ada keluarga yang sangat mencintai. Teman-teman sahabat Al-Quran, demikian tadi kisah teladan Rasulullah. Hikmahnya bahwa ternyata Rasulullah itu sangat menyayangi anak yatim. Bahkan Rasulullah itu bersabda, "Sebaik-baik rumah kaum muslim adalah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim, yang diperlakukan, diasuh dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah kaum muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, tapi anak itu diperlakukan dengan buruk." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hikmahnya teman-teman, kita harus saling menyayangi dan juga harus berbagi dengan teman-teman kita, terutama yang yatim, yang duafa, ya. Demikian tadi kisah dari Ustazah. Sampai ketemu lagi dengan kisah teladan Rasulullah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.